Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pada pertemuan kali ini membahas tentang modul pengasuhan dan pendidikan anak. Sesi 1, tips menjadi orang tua hebat. Nah, dalam sesi 1 ini langkah pertama untuk menjadi orang tua hebat itu yang pertama mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Ibu-ibu di sini sudah punya anak semua? Sudah. Nah, jadi mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Tidak semua wanita bisa menjadi ibu dan tidak semua laki-laki bisa dipanggil ayah. Artinya, tidak semua orang itu bisa memiliki keturunan. Ada yang sampai harus menunggu beberapa tahun, ada yang sampai program bayi tabung. Nah, kita dikasih cepat dapat anak, itu berarti kita dikasih amanah dengan Allah. Dikasih anak juga membawa rezeki. Jadi ingatlah hal-hal yang membahagiakan. Yang pertama berarti kita harus bersyukur. Anak itu titipan. Jadi kita harus menjaga dia dengan kasih sayang. Yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Anak ini peniru terbaikku. Kalau kita lembut dengan anak juga lembut ngomong. Tapi kalau kita kasar, dia baca lebih kasar lagi. Kalau kita keras, apalagi sampai napal, mungkin dia nurut sebentar. Tapi di luar dia jadi pemberontak. Dengan kawan-kawan lah belagu. Atau mungkin dengan kawan-kawan dia ini main kasar kan. Yang ketiga, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Ini kalau dilihat dari gambar, ibu-ibu yang 2 orang ini kan pakai baju bagus. Sementara ibu-ibu yang satu ini bajunya lusuh. Mungkin dia merasa minder. Oh ya, orang itu bajunya bagus, sedangkan aku bajunya lusuh. Nah itu kita jangan mikir yang negatif, hilangkan prasangka buruk. Bersyukur untung ada baju. Banyak orang yang bajunya sobek kan yang dibawa gitu. Terus sebagai ibu, yang pertama kita lihat tuh, alhamdulillah dikasih nikmat sehat. Nah itu pentingnya. Kalau tidak sehat, nak kerja aja susah kan. Terus ini fisik kita sempurna. Banyak orang yang cacat. Orang cacat aja kalau nengok kita dia iri kan. Jadi banyak-banyak bersyukur kita. Yang ketiga, yang keempat, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah ini yang tadi. Jangan bawa bahasa terminal, jangan bawa bahasa pasar di rumah. Nah tutur kata itu harus lembut. Kita kalau lembut, anak kan nurut. Kalau anak salah, kasih tahu baik-baik. Jangan contoh yang Dan selanjutnya, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Nah ini jangan ditunggal kagalo dengan ibu kan. Kalau kerjaan di rumah, kalau ibu lagi sibuk masak, ayah ngasuh. Kalau di gambar ini, anak dengan ibu main sambil nyuci, nah bapak nyapu. Saling tolong itu. Nah jangan karena bapak kepala keluarga jadi gengsi ini dan tidak nolong bantu ibu di rumah. Untuk selanjutnya, ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Mungkin dalam hal ini contohnya untuk masalah jajan anak ya Bu. Iya. Kalau kita kasih terus tiap hari, mungkin pemborosan. Jadi anak manja. Aku misalnya seminggu sekali dikasih duit jajan kan. Yang ini berikutnya, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Kalau selisih pendapat itu biasa dalam keluarga ya Bu. Jangan di depan anak. Tunggu anak tidur atau tunggu anak lagi main keluar. Silakan dikomunikasikan. Komunikasi juga harus baik. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak benar ya, yang kasar. Anak dengar, anak niru. Jadinya ini untuk kesimpulannya ya Bu, dari beberapa langkah menjadi orang tua hebat tadi. Yang pertama, pintar meluangkan waktu untuk anak. Pintar meluangkan waktu untuk anak.
Anak dari mulai 0 sampai 2 tahun itu masa emas, masa perkembangannya. Perkembangan anak itu tidak terulang 2 kali. Kalau misalnya ibu sibuk di luar, sibuk kerja, dia tidak akan dapat ini, tidak akan bisa dia nengok perkembangan anaknya. Nah, sedangkan perkembangan anak itu kan tidak terulang 2 kali. Mungkin di kemudian hari materi dia cukup, cuman kasih sayang dia kurang. Karena orang tuanya sibuk bekerja. Terus memuji dan menghargai perilaku baik anak. Yang dipuji itu perilaku baiknya, bukan anaknya. Misalnya ini kayak digambarkan, dia lah pintar sikat gigi. Wow, kita sudah pintar sikat gigi sendiri. Jadi perilakunya yang dipuji, bukan kitanya. Meluangkan waktu bersantai dan bermain bersama anak-anak. Karena kita pintar tadi kan, dia bisa cuci ini sikat gigi sendiri. Mungkin ibu ini tidak bisa ngasih mainan, tidak bisa belikan mainan, jadi cukup baca dongeng, main sama anak-anak. Yang ketiga, menunjukkan kasih sayang, menanyakan kabar dan perasaan anak. Ini juga penting tadi, apalagi kalau dia habis main, habis pulang sekolah. Anak juga merasa dihargai kalau dia ditanya kabarnya. Mengendalikan emosi di hadapan anak. Memang kadang anak tuh buat kesal gitu, karena dia sendiri udah tahu, udah paham dia benar apa tidak kan. Tingkah laku dia tuh. Cuman kalau bisa ambil waktu sejenak, tenangkan diri, jangan emosi anak. Yang terakhir, membuat peraturan bersama anak. Kalau anak salah, kasih tahu salahnya itu di mana, kan? Jangan langsung dimarahi, cuma tegur baik-baik, ini salahnya di sini. Kalau anak umur 2 tahun ke atas itu dia udah bisa memahami omongan orang tuanya. Beda dengan anak 0 sampai 2 tahun. Dia belum ngerti, dia cuma bisa niru. Jadi sebenarnya sederhana ya Bu, pengasuhan dan pendidikan anak. Kalau ngasuh anak tuh, kita jadi orang tua tuh harus jadi model, jadi teladan. Kalau kita suruh anak ngaji, kita ngaji duluan. Kalau kita suruh anak sholat, kita harus sholat duluan. Karena dia akan niru. Jadi contoh yang baik untuk anak, baik itu dari sikap, perkataan maupun perbuatan. Dan demikian modul kita hari ini tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari dalam berkeluarga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.